warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Subscribe dan kasih like ya. Nah, tonton juga ini di HP aja. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemegang HP di mana saja berada. Saat ini saya berada di kantor desa Sidowangi. Ini saya ingin ngobrol dengan seorang yang luar biasa. Beliau selain kepala desa di Sidowangi, juga merupakan sekjen Askap Banyuwangi. Langsung saja kita akan menyapa beliau. Assalamualaikum Pak Muadzin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Ini lama tidak ngobrol. Nah, saya ingin tahu perkembangan ini. Ada kegiatan atau proyek apa nih di Sidowangi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Venus, ya di awal tahun ini seharusnya kegiatan kita nyaris di seluruh desa itu kan memang menuntaskan pengesahan perencanaan dan pengesahan APBDes tahun 2022. Iya. Sehingga hari ini kita memang sibuk untuk melakukan itu. Namun ada beberapa kegiatan yang karena kendala cuaca dan hal yang lainnya itu sehingga masih ada di desa kami Sidowangi itu ada 2 pekerjaan yang hari ini masih berlangsung. Iya. Artinya, Fisik ya? Fisik. Seharusnya sudah selesai kemarin di tahun 2021 di akhir tahun. Iya. Tapi karena kendala cuaca itu yang ini kemudian masih berlangsung hingga hari ini. Seperti yang hari ini masih dikerjakan dan hampir selesai itu kan bahu jalan, pelengsengan ya. Di jalur mana? Dekat kuburan Dusun Pancoran. Jalan kuburan. Jalan kuburan Dusun Pancoran itu di situ ada kegiatan pembangunan pelengsengan talut. Ya. Itu berapa panjang dan tingginya? Ya, tinggi 80 cm, terus panjangnya lebih dari 70 meter. 70 meter yang ini kegiatan ini penting untuk kita garap terlebih dahulu menjadi prioritas karena ketika musim hujan ini itu air yang dari tegalan dari sawah itu banyak mengalir ke situ sehingga nabrak ke jalan. Nabrak ke jalan ini kemudian menggerus jalannya, jadi membuat jalan rusak. Jalannya rusak. Sehingga ini penting untuk segera dan ini memang warga memang sering menyampaikan soal itu parahnya air ketika airnya agak deras. Sehingga musim hujan ini musim hujan ini sehingga harus ada pelengsengan untuk membendung airnya untuk ini biar tidak nabrak ke jalan sehingga alur berarti di pelengsengan berarti ada saluran atau selokannya ya di kanan kiri jalan kita kan memang rata-rata ada selokannya sehingga ini yang sangat dibutuhkan untuk mencegah air naik ke jalan terus kemudian biar mengalirnya air ini juga lancar. Ya, kalau dibilang proyek ini ya tidak terlalu besar ya Pak ya. Kecil. Nah, itu berapa Pak anggarannya? Kemudian dari mana itu sumbernya? Ya, itu sangat kecil sekali. Mas Venus, hanya 25 juta. 25 juta. Itu anggaran perubahan APBDes kita kemarin karena memang di situ mendesak sehingga ada kegiatan yang kita rubah untuk kegiatan itu. Tapi meskipun kecil ini sudah bisa sementara mencakup yang beberapa meter tergerus air itu. Jadi supaya tidak rusak jalannya. Sebenarnya banyak lagi di beberapa titik itu yang urgen yang harus segera dilakukan karena ini pelengsengan itu penting untuk menghadang air yang menghantam ke jalan gitu. Sehingga karena dari lihat kondisinya itu yang memang sangat penting urgen untuk segera. Jadi disampaikan Pak Muadzin bahwa di Sidowangi ini kan
rata-rata jalannya ini kanan kiri kan terdapat selokan ya. Ada yang kecil, ada yang cukup besar, dan juga larinya ketika selokan ini tidak bisa menampung ini ke jalan. Ya, seperti mungkin banyak juga jalan-jalan yang rusak ini. Tahun ini luar biasa manusia. Dan itu pada musim penghujan ya. Penghujan karena musuhnya air. Jalan aspal itu air. Ketika air sudah mengalirnya di jalan, ini sudah alamat tidak akan lama jalan kita, aspal kita ini pasti rusak. Sehingga di jalur sekitar ada 4 kilometer lebih itu memang butuh pelengsengan. Butuh pelengsengan sehingga air ini tidak naik ke jalan. Itu yang pertama. Yang kedua, perlu ada pelebaran dan kerja bakti untuk melebarkan, untuk lebih memperdalam selokan kita, sehingga air ini ketika musim hujannya curah hujannya deras bisa menampung banjir di sekitar warga. Jadi tidak lari ke jalan. Nah, ini kan parah hari ini di beberapa titik itu air kita karena cukup deras, selokan kita tidak menampung sehingga air ini banyak mengalirnya di jalan. Nah, dampaknya adalah jalan seberapa sering pun kita perbaiki misalnya, kita bangun itu pasti akan cepat rusak. Nah, membangun jalan ini juga tidak mudah. Selain tidak mudah, biayanya juga cukup mahal. Nah, rusaknya juga cepat, apalagi di musim penghujan ini. Musuhnya jalan ini tadi air. Nah, upaya apa ini yang akan dan yang sudah dilakukan oleh masyarakat, khususnya yang dimotori oleh Pemdes? Kemarin kita memang coba untuk membuat desain pembangunan jalan kita itu dari sisa atau adanya jalan yang rusak atau perlu segera diperbaiki itu sekitar 5.000 meter. Itu kita coba sebenarnya waktu itu kita rencanakan semuanya kita hot mix, tapi melihat perkembangan ternyata tingkat kerusakannya itu lebih mudah, lebih cepat ketika musim penghujan, karena struktur jalan kita, struktur tanah kita juga melihat dari posisi selokan kita juga yang sering air naik dan sebagainya, ini nampaknya ini rawan rusak. Hitung-hitungannya kalau misalnya hot mix itu kita lakukan tahun ini, terus kemudian ada titik lagi yang ingin diperbaiki, ini belum masih memperbaiki ini, yang lainnya juga sudah mulai merokol ini rusak inilah. Ini karena yang paling parah ketika misal musim hujan. Pertama, tentu kita berharap dan mengimbau pada masyarakat itu untuk selokan ini bersihkan, jangan buang sampah ke selokan. Terus kemudian kotoran-kotoran rumput dan sebagainya yang ada di selokan harus dibersihkan sehingga aliran air ini cukup bagus. Nah, itu yang pertama. Saya ingin ini, di situasi jalannya rusak, ya memang ini penyebabnya air. Ini faktor alam juga, sudah. Ya memang untuk melakukan perawatan terhadap atau menjaga jalan yang sudah ada, pembangunan yang sudah dilakukan oleh pemerintah itu, ini menjadi tanggung jawab kita semua, dari pemerintah, dari masyarakat juga. Ini sudah harus sama-sama menjaga. Yaitu tadi Mas, pertama, ayo dilebarin, ayo digali selokannya. Itu yang pertama. Jangan buang sampah ke selokan jalan. Terus ketika musim hujan sudah kita sampaikan di masyarakat, ayo kalau pada musim hujan pas turun hujan keluar rumah, lihat di lingkungan kita, lihat sekitar airnya ini mempet apa enggak ini, mengalir apa enggak di selokan kita ini, sehingga ini sedikit akan sangat membantu terhadap jalan kita, perawatan jalan kita. Karena kalau dibiarkan air mengalir di jalan, maka seberapapun seringnya kita membangun, seberapapun banyaknya kita melakukan pembangunan terhadap jalan ini, itu tidak akan lama. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mencoba untuk ini lagi kita obrolkan, kita sama teman-teman kita bahas, kita coba mendesain model baru yang ini mungkin keluar dari kebiasaan. Keluar dari kebiasaan itu karena di masyarakat umum, ketika jalan umum ini semuanya mindsetnya, pikirannya itu harus hot mix. Sementara hot mix itu dilihat dari kelebihan dan kekurangannya. Ini banyak kekurangannya. Pertama, seperti musim hujan, kalau struktur tanahnya pembangunannya juga lebih rendah dari
selokan ya juga naik. Pasti airnya naik itu terus rusak. Perawatannya ketika rusak ini juga sulit. Untuk memperbaiki belum tentu 5 tahun kita bisa memperbaiki karena biayanya besar. Gitu. Dari ini semua, kemudian kita coba untuk melakukan formula baru yang modelnya ini di luar kebiasaan. Di luar kebiasaan maksud saya bahwa ini jalan umum. Kita coba mulai 2022 ini di beberapa titik khusus yang nampaknya ini berbahaya ketika di hot mix, artinya tidak akan lama karena airnya pasti menggerus lagi rusak. Kita coba untuk papingisasi ya. Tapi dengan harap bahwa papingnya satu dengan kualitas yang baik, minimal K300 atau K400 dengan ketebalan 6 atau 8 cm misalnya. Terus kemudian pemasangannya yang bagus. Ini insya Allah akan lebih bagus, lebih awet, lebih mudah nanti ketika rusak perbaikannya juga lebih mudah karena kalau misalnya patah satu tinggal kita ganti dan sebagainya itu. Ini jadi tidak harus menunggu sekian tahun gitu loh. Nah, ini kayaknya lebih pas di struktur tanah kita. Nah, jadi memang dibutuhkan kesadaran dan juga pemahaman kepada masyarakat ya. Intinya membangun jalan tidak harus hot mix kan begitu ya. Ya tentu perbaikannya supaya lebih cepat, lebih gampang, lebih mudah dan hari ini ya tentu papingisasi lah yang cocok di Jalan Sidowangi kan begitu ya. Nah, baik Pak Muhsin, kayaknya juga kita harus tutup dan saya juga minta ini masyarakat biar komen ya, memberikan aspirasinya, saran di kolom komentar dan silakan juga mungkin masyarakat Sidowangi yang mau subscribe ya. Jangan lupa masyarakat Sidowangi subscribe dan kasih like ya. Tonton juga ini di HP aja. Terima kasih Pak Muhsin ya, mudah-mudahan sukses selalu dan masyarakat Sidowangi Anda juga bisa berkontribusi membangun desa dengan cara ya ikut berpartisipasi dalam hal ya tentu kerja bakti, hal-hal yang ada di sekeliling Anda. Baik, buat Anda pemegang HP di mana saja, terima kasih atas simpati dan empati Anda melihat dan menonton channel ini. Supaya manfaat, Anda silakan subscribe, yang belum subscribe klik tombol loncengnya supaya Anda tetap mendapatkan kiriman-kiriman video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.